Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bakhrul Ulum dari kelas PBA 5B akan menjelaskan JASP. Berikut aku akan berbagi tentang bagaimana cara uji korelasi 3 variabel menggunakan aplikasi JASP. Ya, langsung saja teman-teman, aku akan menunjukkan contoh data yang sudah aku sediakan di sini. Ya, kita buka terlebih dahulu aplikasi JASP-nya. Kemudian nanti teman-teman bisa input data atau import data yang sudah teman-teman entrykan, bisa ke dalam Excel yang diubah ke teks. Kemudian aplikasi Stata ataupun SPSS juga bisa kita gunakan dan bisa cocok dengan JASP ini. Kita import terlebih dahulu. Misalnya aku sudah pernah buka file ini, dengan itu kita buka yang ini teman-teman. Misalnya kita memiliki 3 variabel. 3 variabel ini adalah X1, X2, dan Y. Masing-masing skor di setiap variabel sudah terisi dengan sampel sebanyak 25 orang. Ya, ada yang 123, 123, 100 untuk X1, 120, 121, 111 untuk X2, dan Y-nya 123, 123 dan seterusnya sampai ke skor yang paling bawah untuk sampel yang ke-25. Untuk ini korelasinya sebenarnya dari data ini, hipotesisnya bisa kita cari ada 3 teman-teman. Yang pertama, hipotesis untuk X, hubungan antara X1 dengan Y. Kemudian hubungan antara X2 dengan Y. Kemudian hubungan antara X1 dan X2 dengan Y. Gabungan seperti itu. Nah, untuk uji korelasinya teman-teman bisa pilih di regression ini. Kemudian pilih korelasi. Nah, kemudian di lembar korelasi ini kita ingin menguji hubungan X1 dengan Y. Terlebih dahulu teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian pilih yang Y. Ya, langsung muncul hasil dari Poisson correlation atau produk momen teman-teman. Nah, ini kalau nilai dari hubungannya ini adalah Poisson R-nya adalah 0,884. Sedangkan nilai p-value-nya adalah di bawah 0,001. 0,001 ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sisi kiri ini ada sampel correlation. Bisa langsung aja checklist uji korelasi Superman. Ya, maka akan dimunculkan uji korelasi Superman. Teman-teman bisa sebesar 0,838. Value-nya di bawah atau lebih kecil 0,001. Begitu juga dengan Candlestable. Kalian juga bisa lihat hasilnya 0,869 ya. Dan p-value-nya di bawah 0,001. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini teman-teman? Biasanya kalau kita ingin menguji hubungan tentu ada hipotesis dan ada ketentuannya. Kalau kita memakai confidence intervalnya adalah sebesar 95%. Berarti 0,05%. 0,05 adalah angka minimum. Tanda errornya ya, maka dari hasil ini bisa kita lihat value-nya itu di bawah 0,005 ya, ini di bawah 0,001, 0,001 dan 0,01. Artinya kalau kita tarik kesimpulan ada hubungan antara variabel X1 dengan Y. Seperti itu teman-teman. Nah, dari hasil ini kita bisa kopikan dengan klik decoration table tanda panah ini, copy dan pindahkan. Misalnya kita pindahkan ke Word. Ya, ini bisa kita pindahkan teman-teman ke Word, kebutuhan teman-teman. Nah, untuk uji yang keduanya kita bisa melihat hubungan antara X2 dengan Y. Maka caranya adalah kembalikan X1 ke lembar correlation ini dengan cara klik kemudian pindahkan. Maka masukkan lagi X2
Hasil dari correlation X2 dengan Y sudah dimunculkan di sini. Persennya minus 0,047 dengan nilai P valuenya 0,825 Spiderman. Ya, 0,054, kemudian Gendel-Staub 0,028. Sedangkan P valuenya ada yang 0,825, kemudian PVL untuk itu 0769. PVL untuk Gendel-Staub 0,85. Ini kebalikan dengan apa yang ada tadi di X1 teman-teman. Kalau ini justru di atas 0,05 untuk P valuenya. Artinya kalau kita uji secara terpisah, tidak ada hubungan antara variabel X2 dengan Y-nya, karena coefisiennya di atas 0,05 seperti itu. Nah, ini tentunya kalau di penelitian dan menjadi masalah kalau tidak ada hubungan itu. Jangan sampai kita ngubah data atau berbuat curang. Untuk bagaimana caranya penelitian kita menjadi ada hubungan itu. Jadi tidak mendasar lagi teman-teman. Untuk nantinya kalau kita melakukan perubahan seperti itu, nah untuk yang kita ingin melihat hubungan antara gabungan dari X1 dan X2 dengan Y, maka caranya adalah X1 nya ini dipindahkan lagi teman-teman ke variabel ini. Nah, sudah ada 3 hasilnya. Tidak di hasil itu untuk variabel Y. Nah, di sini X1 dengan X2 itu bisa juga kita lihat teman-teman, sedangkan X1, X2 dan Y itu untuk korelasi Y-nya itu sebesar 0,884. X1 nya eksperimen RAU 0,838. X1 nya di sini. Kemudian candle T 0,869. Dan kalau rata-ratanya adalah di bawah 0,001 untuk valuenya. Sedangkan X2 nya seperti yang kalian lihat di sini, ya 0,047, kemudian 0,054 ya untuk Firman, dan semuanya kendal kondisionnya 0,028, sedangkan untuk valuenya 0,850. Dari hasil ini teman-teman bisa kita lihat bahwa gabungan antara X1 dan X2 dengannya itu persennya minus. Kemudian Superman-nya 0,054, kendal topnya 0,028, sedangkan untuk yang PVL-nya 0,825. PVL untuk Spiderman 0796, PVL untuk kendal tobe 0850. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa dadakin ini cukup bermacam kalau kita simpulkan dengan menggunakan 5 atau 0, 05 angka. Kesalahan, maka kita bisa simpulkan dari hasil value gabungan X1 X2 ini seperti itu. Nah, coba teman-teman langsung saja melihat dan juga mencari referensi yang terkait untuk menyimpulkan hal-hal ini. Baik, cukup sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.